Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1481, menyegel akupuntur. Maaf, ini semua salahku, mencelakaimu juga. Prilly Hu bersuara parau, menggigit bibirnya erat-erat. Kegelapan dan ketakutan tak berujung, kedinginan dan keputusasaan. Kali ini, dia tidak bisa keluar lagi. Tidak, kita pasti bisa pergi dari sini hidup-hidup. Thomas Kin sangat tenang. Saat ini, dia sebenarnya juga sangat ketakutan. Semua orang di dunia takut mati, tetapi saat ini, bahkan dia tidak berdaya dan hanya bisa menunggu untuk diselamatkan. Lebih dari 10 jam telah berlalu dan Thomas Kin dapat merasakan sedikit getaran di tanah. Tim penyelamat konstruksi pasti tidak akan menyerah. Hidup dipertaruhkan dan orang-orang di atas sana seharusnya sedang panik. Selama masih punya kesempatan untuk hidup, selama masih hidup, maka harus bertahan. Tetapi situasi saat ini terlalu sulit, udara yang sedikit, kedinginan di bawah tanah, ketakutan dan keputusasaan yang tidak diketahui, semuanya membuat Prilly Hu putus asa. Mungkin diperlukan waktu lebih dari seminggu untuk menggali poros sepanjang 30 meter karena situasi bawah tanah perlu diselidiki. Sedikit kesalahan dapat secara langsung menyebabkan keruntuhan sekunder bawah tanah dan terkubur di bawah tanah, semakin memperkecil kemungkinan hidup. Pekerjaan penyelamatan sangat sulit dan terlalu sulit untuk bertahan dalam seminggu, tidak mungkin bertahan selama 3 hari tanpa makanan dan minuman, apalagi dalam kondisi dingin dan keras seperti itu. Prilly Hu tidak bodoh, dia tahu bahwa Thomas Kin sedang menghiburnya, bahkan para dewa juga tidak bisa menyelamatkan mereka. Mereka hanya harus menunggu tanpa henti. Setelah menunggu, mereka tidak tahu apakah itu kematian atau keputusasaan. Singkatnya, peluang hidup sangat kecil. Kalau kita bisa keluar hidup-hidup, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Prilly Hu bersandar di bahu Thomas Kin dan bergumam dengan suara rendah. Oke, kalau begitu aku menunggunya. Thomas Kin berkata dengan tenang, pekerjaan penyelamatan paling cepat juga harus 7 hari. 7 hari itu baginya, mungkin tidak akan sulit, tetapi bagi Prilly Hu dan Yang Yin akan berbeda. Mereka sama sekali tidak memiliki kungfu dan kebugaran fisik mereka lebih buruk dari orang biasa. Pada saat ini, tidak heran jika hati Prilly Hu penuh dengan keputusasaan. Janji ya, kita tidak boleh mati. Prilly Hu berbisik, tetapi Thomas Kin merasakan air mata Prilly Hu membasahi sudut matanya dan membasahi pakaiannya. Tidak ada yang bisa menghindar dari ketakutan terhadap kematian. Tidakkah menurutmu kecelakaan ini terlalu kebetulan? Kenapa pria playboy yang kemarin masih bersikap angkuh, hari ini tiba-tiba berubah menjadi bayi patuh? Kenapa terowongan ini tidak terjadi kecelakaan sebelumnya atau sesudahnya, malah terjadi apa-apa di saat ini? Kalau terjadi apa-apa padamu, siapa yang mendapat keuntungan terbesar? Kata-kata Thomas Kin membuat Prilly Hu mencicit di dalam hatinya, mengepalkan tinjunya dengan erat, tapi dia tetap memilih untuk diam. Tak lama kemudian, Prilly Hu juga tertidur. Thomas Kin selalu tetap tenang, pernafasannya juga sangat teratur, tidak menyia-nyiakan sedikit pun kekuatan fisik. Untuk membawa mereka berdua melewati kesulitan, Thomas Kin juga mempunyai carai. Namun berhasil atau tidaknya tergantung dari keberuntungan mereka berdua. Thomas Kin berada di ruang kecil saat ini, mulai bersiap untuk menyegel titik akupuntur untuk mereka berdua sehingga mereka bisa memasuki keadaan memakan udara. Jika titik-titik akupuntur disegel, aliran darah mereka akan melambat dan memasuki keadaan mati suri. Menggunakan pori-pori tubuh untuk bernapas lebih efektif daripada keadaan memakan udara. Mengurangi konsumsi fungsi tubuh dan dapat bertahan selama 10 hari. Prilly Hu mungkin bisa, tapi kondisi Geraldine Lee sangat memprihatinkan. Karena bagaimanapun sudah berusia 50-60 tahun. Tubuhnya pasti berbeda dengan orang muda. Seperti Thomas Kin,
Setelah dia menyegal akupunturnya, bahkan meski berada selama 20 hari di bawah tanah juga tidak masalah. Thomaskin menyegel titik akupuntur dua orang itu. Keduanya masuk ke posisi terlelap. Selama tim penyelamat menggali melalui tambang, mereka akan diselamatkan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Berapa lama juga Prilly Hu bisa bertahan? Apakah porosnya akan runtuh lagi? Ini adalah tantangan yang sangat besar. Thomaskin memejamkan mata, menyegarkan kembali pikirannya, dan menyegel akupunturnya. Semoga hari itu segera datang. Bab 1482 minum bir untuk menghilangkan kesedihan. 7 hari telah berlalu dan pekerjaan penyelamatan belum selesai. Saat ini, saham perusahaan besar Hu terus turun, bahkan sampai batas terendah. Berita keluar dan terus menyebar. Direktur perusahaan besar Hu terjebak di bawah terowongan pertambangan, kemungkinan besar tidak dapat bertahan hidup. Sedangkan saat ini, Harry Wu sangat senang. Dia langsung mendatangi dewan direksi dari perusahaan besar Hu dan meminta untuk memimpin pekerjaan di perusahaan besar Hu. Di saat-saat krisis, tentu kita tidak boleh membiarkan perusahaan besar Hu jatuh ke dalam bahaya. Meski banyak orang tidak setuju, tapi bagaimanapun Harry Wu adalah keponakan Prilly Hu. Prilly Hu tidak memiliki anak atau suami. Saat ini, hampir tidak ada yang bisa menyangkal kemunculan Harry Wu. Selain itu Harry Wu telah menemukan tim pengacara profesional, tinggal menunggu hasil penyelamatan keluar, dia sudah bisa merebut warisan. Malam hari, Longteng Hotel. Kita benar-benar sangat bahagia hari ini. Harry Wu memegang gelas bir, wajahnya memerah, dan bahkan mulai bernyanyi. Di ruangan privat besar, hanya ada dua orang. Orang satu lagi tentu saja adalah Aldwin Zhou. Keduanya mabuk dan bersemangat. Jangan terlalu cepat senang, haha, kalau bibimu merangkak keluar dari peti mati, semua rencana kita akan gagal. Kata Aldwin Zhou sambil tersenyum. Tidak, sama sekali tidak mungkin. Sudah seminggu, pasti sudah mati sejak awal, hahaha. Tim penyelamat masih pelan-pelan melakukan pekerjaan penyelamatan, bahkan dewa juga tidak bisa hidup lagi. Itu poros vertikal, bukan diagonal. Semua batu jatuh, bahkan otak juga pecah. Hehe. Harry Wu tersipu dan menggelengkan kepalanya dengan percaya diri. Betul, sudah seminggu sekarang dan sekarang perusahaan besar Hu bergolak tidak stabil. Kamu akhirnya sudah bisa menerimanya. Sebagai penerus nomor 1, totalnya 10 miliar. Cik, mulai hari ini Direktur Wu bukan orang biasa lagi. Aldwin Zhou berkata dengan nada menggoda, matanya juga menjadi lebih menarik. Jangan bicara padaku tentang ini, Aldwin. Kelak kita adalah partner yang tiada duanya. Bekerja untukku tidak ada salahnya. Bukankah hanya uang? Aku punya banyak. Harry Wu melambaikan tangan dan berkata dengan ekspresi enteng. Kalau begitu tolong ya Direktur Wu, hehehe. Aldwin Zhou berkata sambil tersenyum misterius. Bocah ini, benar-benar bodoh. Setelah semuanya sudah selesai, dia pasti akan menghancurkan pria ini. Jangan khawatir, kalau aku akan makan daging di masa depan, tidak akan membiarkanmu minum sup. Harry Wu meminum bir di gelasnya, tetapi kali ini, pintu ruangan privat ditendang hingga terbuka. Seorang wanita dengan pakaian santai berwarna biru, menatap Aldwin Zhou dan Harry Wu dengan mata dingin. Di sampingnya, 4 pria kekar dengan kacamata hitam berdiri bergandengan tangan, penuh kekuatan. Liu Bibi Liu. Harry Wu terkejut dan senyumannya tiba-tiba hilang. Meskipun usia Talia Liu tidak beda jauh darinya, tapi bagaimanapun Talia Liu adalah sahabat baik Prilly Hu, dia juga pernah bertemu 2 kali, merasa Talia Liu sangat cantik. Namun, tidak berani mempunyai perasaan pada wanita itu. Talia Liu bukanlah orang yang bisa dia raih. Bibimu belum meninggal dan kamu sudah mengadakan pesta perayaan di sini. Harry, apakah menurutmu begitu bibimu meninggal, kamu dapat mengambil alih perusahaan besar Hu dan duduk santai?
kata Talia Liu dengan wajah dingin dan Harry Wu menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Aku menggunakan bir untuk menghilangkan kesedihanku, Bibi Liu, jangan salah paham. Harry Wu tidak berani menyinggung Talia Liu, setidaknya masih belum sekarang. Menghilangkan kesedihan dengan minum bir. Hahaha, apakah kamu pernah pergi ke area pertambangan beberapa hari terakhir ini? Kecuali untuk mencari pengacara, kamu hanya menghabiskan bir di sini saja. Talia Liu melihat ke meja yang penuh makanan lezat dan bir berkualitas. Kamu memberitahuku meminjam bir untuk menghilangkan kesedihanmu. Orang bodoh yang akan mempercayainya. Benar-benar bukan, Bibi Liu. Aku takut kalau pergi ke sana akan mendapat kabar buruk dan sangat sedih, Harry Wu berkata dengan rendah. Dasar palsu. Kalau terjadi apa-apa pada Prilly, aku tidak akan melepaskanmu. Setelah selesai bicara, Talia Elju langsung pergi. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.